Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Sebelumnya terima kasih pada kalian untuk sudah hadir pada sesi hari ini. Saya di sini akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ellen sebagai fasilitator atau konselor yang akan menemani kalian pada sesi hari ini. Nah, di sini kita santai aja, ngobrol biasa, tapi ada beberapa hal penting yang harus disepakati. Yang pertama itu, kita harus saling menghargai, tidak menghakimi, dan semua yang kalian bahas di sini ada asas kerahasiaan. Jadi tidak harus langsung cerita semuanya, tetapi bisa perlahan sejenak. Mungkin supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan tenang, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kita ada icebreaking dulu ya, supaya kita nggak tegang. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih. Boleh nih, coba sebutkan satu-satu nama kalian dan kalian sedang mengalami kondisi apa nih saat ini. Mungkin dari yang sebelah kiri dulu boleh? Perkenalkan Ibu, nama saya Atika Madani. Emosi saya hari ini bingung. Oke, terima kasih. Perkenalkan Ibu, nama saya Putri Mahdia. Saya sedang mengalami capek. Oke, terima kasih. Perkenalkan Ibu, saya Alita Rizka Aulia. Perasaan saya hari ini itu lagi kecewa. Terima kasih. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, nama saya Fiana Nisa Sabila. Kondisi saya hari ini lebih cemas. Ternyata kalian kebanyakan yang sedang tidak baik-baik saja ya, tapi nggak apa-apa. Justru itu nanti akan kita bahas di sini ya. Oke, selanjutnya nih, saya mau nanya, ketika kalian mendengar kata masa depan nih, hal apa sih yang pertama ada di pikiran kalian? Mungkin dari sebelah kiri atau kanan, atau ada yang mau duluan nih menjawab? Yang ada di pikiran saya sih Bu, saya mau sukses. Bahagia sih Bu. Kalau saya indah sih Bu. Ya sama Bu, saya juga merasa insya Allah indah karena masa depan sedang berjuang. Tapi saya cemas sih Bu. Iya. Di satu sisi juga cemas Bu. Berarti banyak ya, beragam ya jawabannya, ada cemas, indah, ya bingung. Oke, selanjutnya, menurut kalian ya, apakah kecemasan itu lebih banyak terkait pendidikan, pekerjaan, finansial, orang tua, atau dari diri kalian sendiri nih? Hampir semua sih Bu. Iya, Bu, semua hampir bisa semua. gitu deh. Iya sih Bu. Ada waktu-waktunya. Iya. Berarti mana nih yang paling yang paling sering muncul nih? Kalau saya sih diri sendiri ya Bu. Iya Bu. Kalau saya juga diri Sekarang sendiri diri Bu. sendiri. Paling sendiri sendiri. Berarti sering muncul ya itu diri sendiri Iya. ya. Nah, selanjutnya, seberapa besar apa sih kecemasan itu yang mempengaruhi kalian dalam keseharian kalian? Skalanya dari 1 sampai 10, dan sebutkan alasannya itu kenapa. Kalau saya 8 sih Bu. Karena jadi kadang-kadang tuh suka overthinking gitu kan. Mikirin berat. Boleh? Kalau saya setuju sih Bu, karena saya juga sering merasa nggak percaya diri kan, merasa insecure juga, terus habis itu overthinking. Kalau saya 8,5 sih Bu. Saya juga kadang sering overthinking, terus kurang percaya diri juga. Kadang orang tua juga suka kita bakal jadi apa. Sama Bu, kurang lebih saya juga kayak teman saya 8 ya, kurang lebih ngerasa insecure, terus ngerasa kayak bingung juga buat masa depannya kayak gimana kan, karena kan banyak yang harus dipersiapkan untuk di masa depan. Oke, berarti lebih spesifik ke overthinking ya sama ya. Oke. Terus kapan nih terakhir kalian merasa sangat cemas memikirkan masa depan? Kalau
Iya, jam-jam. iya jam-jam rawan. Iya. Kalau saya mungkin seminggu yang lalu ya Bu, yang merasa kayak cemasnya tuh terlalu gitu sampai ya cemas banget gitu. Tapi yang hari-hari biasanya cemas, cuma nggak terlalu cemas banget. Oke, berarti ya sih di jam-jam rawan itu biasanya suka ngerasa cemas gitu, overthinking. Oke, terus menurut kalian nih, apakah ada situasi tertentu yang memperburuk kecemasan itu selain tadi malam hari, terus ada apa lagi misalkan? Ada Bu, saya kan pengguna media sosial khususnya di platform TikTok, yang disitu banyak banget orang-orang yang dari tadinya belum jadi apa-apa tiba-tiba langsung sukses. Nah, saya melihat itu kayak ngerasa bisa nggak sih saya kayak mereka gitu, gimana sih caranya, saya kayak mencari-cari. Terus dari situlah saya ngerasa insecure, kok orang dengan mudahnya tapi kok aku susah banget kayak gitu. Sering ngerasa overthinking dan insecure buat masa depan. Tapi dari media sosial ya. Kalau lagi sama sih jadi ngerasa tertinggal gitu bukan. Iya, mungkin kalau misalnya dari media sosial ke dunia luar kita masuk ada yang kok dia seumuran itu udah bisa Saya. sedangkan saya belum gitu. Iya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini mungkin akan lebih spesifik ya. Jadi saya mau dari kalian masing-masing itu menceritakan satu momen nih ketika kalian benar-benar merasa cemas tentang masa depan. Boleh? Boleh. Siapa yang mulai duluan? Boleh ya. Oke, jadi di sini saya akan menceritakan tentang saya merasa cemas. Saya kan dari anak pertama dari keluarga, posisinya juga ayah kan udah nggak ada. Jadi tuh kayak orang tuaku ini, mamaku ini tuh kayak nuntut aku harus bisa loh gitu loh, harus bisa ngebahagiain, apalagi aku nanti bakalan jadi gantiin mama, jadi tulang punggung keluarga. Dan sekarang pun pas masih kuliah pun udah dituntut untuk membiayakan sekolah-sekolah adik aku. Kayak gimana ya kalau misalnya aku nanti gak jadi orang di masa yang akan depan tuh. Aku selalu memikirkan itu, bagaimana caranya aku bisa sukses di masa depan dan aku bisa jadi orang di masa depannya gitu. Kayak udah berat banget gitu loh. Oke, ada lagi? Ya mungkin saya kadang suka ngerasa cemas karena saya juga ngerasa nggak tahu arah gitu loh. Saya mau kemana setelah ini, terus habis itu saya kira-kira bisa nggak ya jadi sosok ini gitu. Saya kayak terlalu keras sama diri sendiri gitu. Terus juga saya ngerasa saya nggak ada yang ngarahin loh Bu, kayak ini baik enggak, ini bener atau enggak, ini kira-kira yang aku jalanin bener atau enggak gitu. Mungkin dari cerita yang tadi kalian sudah ceritakan nih, sebelum rasa cemas itu muncul apa sih yang terjadi? Biasanya sih kalau lagi ini ya Bu, kayak lagi masa-masa terpuruk gitu, kayak lagi kesepian, terus kayak kok ngerasa nggak ada yang ngertiin, jadi kan timbul cemas kira-kira nanti kedepannya gimana gitu. Nah, selain cemas itu emosi apa lagi nih yang muncul? Bingung sih Bu, kayak bingung harus mulai dari mana sih. Iya, kan Iya. takut ya. takut Iya, gagal, benar. padahal kita belum nyoba Iya, tapi udah benar. takut. Oke, menurut kalian nih, kenapa masa depan itu menjadi hal yang sangat penting nih bagi kalian nih? Karena semua yang kita lakukan, semua proses kita itu kan untuk masa depan ya Bu. Jadi kan kayak menurut kita ya tujuan kita berproses, tujuan kita belajar tuh ya untuk meraih masa depan itu. Nah, menurut kalian apa sih arti berhasil bagi kalian? Berhasil adalah ketika kita sudah bisa melakukan dan mencapai apa yang kita harapkan dan inginkan. Kalau aku
berhasil karena kita sudah memperjuangkan langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Lagi? Ya kalau menurut saya berhasil itu kayak kita melewati proses yang emang nggak gampang, tapi kita bisa melewati itu pelan-pelan menuju jati diri kita yang sebenarnya. Ya, sama Bu, kurang lebih sama-sama kayak teman-teman. Nah, setelah itu adakah ekspektasi dari orang tua, keluarga, atau dari lingkungan kalian yang kalian rasakan? Pasti. Apalagi kan saya ngekos ya Bu, jadi kan orang tua sepenuhnya 100% sangat mempercayai saya. Nah, bagaimana perasaan kalian saat tidak memenuhi ekspektasi itu? Sedih Bu, sedih, marah Bu. Tapi saya juga jadi kecewanya sama diri sendiri. Tidak kecewa sama diri sendiri. Kayak diri kita sendiri tuh kayak keras banget gitu ke diri kita sendiri Bu. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Sekarang kapan nih biasanya kalian mulai membandingkan diri kalian sendiri nih? Ya itu Bu, kalau kita lagi ngeliat media sosial, itu sering banget tuh saya membandingin. Balik lagi ya ke media orang. sosial. Atau enggak kalau kita lagi merasa sendiri aja dan kesepian Bu, itu kita langsung berpikiran orang-orang lain pada sukses, kita kapan kayak gitu. Jadi terasa tertinggal gitu Iya, ya. benar banget. Nah, apa nih kalau ngomongin tertinggal, apa nih yang paling kalian takutkan dari kata tertinggal itu? Karena misalnya seumuran ya Bu, tapi dia tuh udah jauh lebih Sukses gitu ya. Dan kayak bisa bahagiain orang-orang sekitarnya. sedangkan kitanya Masih di sini aja. Nah, bagaimana nih kecemasan ini mempengaruhi akademik, relasi atau aktivitas kalian? Sebenarnya ngebatasin iya Bu sosial karena ngelihat di luar sana terlalu wah gitu, jadi kayak takut gitu, kayak merasa emang pantas gitu masuk ke lingkungan mereka. Iya. Apakah kalian itu akan menghindar, menunda, atau malah kehilangan motivasi kalian? kadang menunda, kadang juga Menghindar. Kayaknya menghindar Bu, saya sering kayak ya udah lagi menghindar, tapi sebenarnya kepikiran juga. Iya. Nah, apa yang berubah dalam hidup kalian nih sejak ada kecemasan ini? Kecemasannya itu yang meningkat gitu. Apa yang berubah? ya mungkin Dari diri sendiri mungkin atau yang positif apa negatif. bebas? Kalau yang positifnya sih dari cemas ini ya, saya jadi lebih kayak mau belajar aja sih Bu, lebih kayak memperjuangkan gitu buat masa depan, karena kan nggak mungkin juga kan saya stuck di sini sih aja, cemas-cemas aja, nggak mungkin kan. Ya, kalau mungkin menurut saya ya belajar dari sisi positif dari kecemasan ini tuh kita lebih jadi aware sama diri sendiri juga, terus jadi kayak memotivasi diri sendiri gitu, orang gitu bikin saya termotivasi. Sisi positif. Tapi kalau misalnya setelah ngerasain cemas itu jadi kurang percaya diri sih Bu. Nah, biasanya saat cemas itu datang, kalian itu melakukan hal apa sih? Tidur kah? Mendengarkan musik kah? Healing kah? Atau apa? Kalau saya tidur Bu. Kalau saya sih ini Bu, kadang tidur, kalau nggak nonton YouTube. Iya, karena saya juga nonton drakor. Kadang saya suka psikologi gitu, jadi suka nonton YouTube. Kalau saya lebih ke biar naikin ngeyakinin diri sama kalimat-kalimat positif buat diri saya gitu, kalau saya tuh bisa loh, cuma namanya kan lagi berproses, jadi ya sabar dulu kayak gitu. Kalau capek tidur ya kadang aku kayak me time gitu sih. Nah, dari yang kalian sebutin itu membantu atau justru membuat cemas itu makin bertambah? Kadang tergantung ya Bu. Kalau saya agak sedikit membantu juga, soalnya kan agak meredakan kecemasan, tapi kadang meningkat kayak ngeliat orang-orang di sana kok hidupnya pada enak
Itu Bu, media sosial karena itu sangat berpengaruh banget kan sama kecemasan kita, karena dari situlah kita melihat orang lain, pencapaian orang lain itu bikin kita cemas dan khawatir. Ya Bu, sama. Oke, selanjutnya saat kalian merasa sangat cemas nih, apa yang sebenarnya kalian butuhkan? Support, dukungan dari orang terdekat. Iya, mau itu keluarga, teman, ataupun orang Ya lain. saya juga ini sih Bu, butuh menyendiri. Ya tenang aja sih Iya. sendiri. Karena takutnya kalau misalnya ngobrol sama orang gitu, ya ada hal yang bikin tambah gak nyaman gitu, malah tambah cemas. Apa yang paling ingin kalian dengar dari orang lain untuk kalian? Aku bangga loh sama kamu. Iya, cukup kalimat kayak bangga atau kalimat penguat lah buat kita. Apresiasi kayak aku bangga loh kalau kamu udah di titik ini kayak gitu. Terima kasih yang sudah berjuang sekeras mungkin kayak gitu. Apa yang selama ini belum kalian dapatkan? Kepuasan diri sih. Iya. Kayak ngerasa belum puas aja gitu Iya sama sih. yang saya usahakan tuh kayak belum puas gitu, kayak masih mencari-cari Iya. mana sih hasilnya. iya benar, padahal udah sekeras ini kok tidak ada hasilnya kayak gitu. Oke. Selanjutnya apa nih yang kalian pelajari tentang diri kalian hari ini? Yang saya pelajari tentang diri saya, mungkin karena saya ngeliat teman-teman di sini ngerasain hal yang sama, kita seumuran tapi kita ngerasain yang hal sama gitu. Ngeliat orang lain yang seumurannya mungkin yang lebih wah, tapi di sini kita ngerasain hal yang sama, jadi kayak saya nggak sendiri loh gitu. Nggak usah terlalu membandingin orang lain lah, fokus aja sama diri sendiri, fokus sama usaha diri kita sendiri. Iya betul. Kayak nggak harus semuanya sekarang loh, kita nggak sendiri kok, masih ada teman-teman yang sama kayak kita, jadi ya pelan-pelan aja. Kan tadi kalian sudah cerita ya. Nah, bagian mana nih yang menurut kalian dari cerita kalian itu yang paling mengejutkan atau ada yang menyentuh dari cerita kalian? Kalau yang paling mengejutkan sih ternyata yang media sosial itu yang ternyata sangat berpengaruh besar gitu kan. Media sosial mungkin untuk kita nanti bisa lebih dikurangi lagi aja sih untuk media sosial. Iya benar Bu. Iya, dari media sosial. Kalau yang menyentuh menurut saya, ternyata teman-teman di sini juga butuh support. Kira saya yang terlalu kayak butuh kayak terlalu harus orang support gitu, ternyata teman-teman juga butuh itu. Baik, selanjutnya apa nih yang ingin kalian bawa pulang dari sesi ini? Kalau saya sih kepercayaan diri ya Bu. Baik. Mungkin lebih ke kayak jangan terlalu keras ya sama diri sendiri, karena kita nggak sendiri, dan kalau emang kita mau berusaha untuk masa depan pasti ada jalannya. Iya. Iya. Pelan-pelan aja. Oke, bagaimana kondisi kalian dari awal sampai sekarang? Jadi makasih Bu. Iya, jadi lebih tenang, kayak lebih Tadi pas lebih menerima aja ya sih lebih Bu. menerima. Plong ya. Iya. Apa yang ingin kalian katakan pada diri sendiri setelah sesi ini? Mau berterima kasih sama diri sendiri pastinya. Iya betul, saya mau mengatakan sama diri saya terima kasih karena dibalik insecure, terus dibalik ketakutan, tapi saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu, dan juga selalu ingin mengusahakan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Ya Bu, kayak saya terima kasih sama diri sendiri, dibalik semua rintangan saya udah bisa berhasil dan melewatinya satu-satu, terus saya bisa survive sampai sekarang tuh kayak terima kasih banget, udah selalu kuat. Terima kasih diri saya sendiri, jangan khawatir, aku pasti
bahwa kalian itu sama-sama sedang berusaha memahami diri sendiri dengan lebih baik lagi. Sebelumnya terima kasih karena kalian sudah terbuka dan jujur pada sesi ini. Ini bukan hal yang mudah. Nah, semoga apa yang kalian sadari hari ini masih bisa tetap kalian ingat dan pelan-pelan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, sesi kita hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.